Bapak Ibu. Seperti biasa, mari dengan sukacita memberi salam kanan kiri muka belakang. Dengan senyum katakan damai sejahtera bagimu. Untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Tema kita di ibadah hari Minggu ini Pancasila sebagai jati diri bangsa sehubungan dengan bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Hari ini juga akan dirangkaikan dengan baptisan kudus yang akan dilayankan untuk 3 orang anak menggunakan tata ibadah Yapendik. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti maksud saya. 3 bagian ini akan dirangkai dalam satu khotbah. Korintus adalah wilayah yang luar biasa subur, tapi juga kaya. Bahkan Korintus adalah tempat di mana perjumpaan berbagai etnis dan budaya terjadi. Kekuatan yang paling kuat ada pada budaya Yunani, di mana juga perkembangan Romawi begitu hebat pada masa itu, menguasai begitu banyak wilayah termasuk Korintus. Daerah itu terkenal sangat bejat. Wilayah Korintus ini, kehidupan asusila, amoral itu wow dan luar biasa mengerikan. Saking jahatnya Bapak Ibu, kalau ada orang bikin salah, bikin dosa dan dia tidak pernah berubah, maka orang akan bilang begini, kau punya kelakuan rupa Korintus. Saking bejatnya Korintus sampai dijadikan label ke banyak orang. Nanti saudara bisa googling atau membaca buku tafsiran, saudara akan menemukan yang saya sampaikan itu, bahwa kebejatan Korintus luar biasa. Lalu Paulus masuk memberitakan Injil dan kemudian membentuk satu jemaat yang cukup besar, yaitu jemaat Korintus. Yang hari ini kita membaca salah satu suratnya yang ia kirimkan dalam rangka menopang kehidupan jemaat. Ada masalah apa? Banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca 1 Korintus dan 2 Korintus, selain ancaman perpecahan, juga kesalahpahaman tentang kehidupan yang benar itu kayak apa? Tauratkah atau tidakkah dan seterusnya. Jadi surat Bapak Ibu yang baca hari ini adalah surat yang dikirim oleh Paulus kepada jemaat Korintus yang kemudian sebenarnya lahir dari hasil penginjilannya dan banyak hal yang terjadi pada saat itu. Kondisi terbaru yang Bapak Ibu baca pada pasal 7 ayat 17 sampai 19 adalah soal sosial kemasyarakatan. Berapa banyak orang kalau berbicara di ayat 18 sampai 19 akan menghubungkan ini tentang status agama. Padahal Paulus sedang bicara soal status sosial, yaitu tentang sunat dan tidak bersunat. Kalau sunat dan tidak bersunat dalam status agama sudah selesai. Tapi yang belum selesai adalah sebenarnya kondisi tentang status sosial kemasyarakatan, yaitu ada seorang Yahudi tulen yang oleh penginjilan Paulus menjadi seorang Kristen. Status sosialnya adalah Yahudi. Tanda yang melekat di dalamnya adalah sunat. Oke. Lalu ada seorang Yunani atau orang Romawi tidak bersunat, lalu dikristenkan. Lalu kemudian orang Yahudi bilang begini, keselamatan itu ditandai dengan sunat. Lalu kemudian yang tidak bersunat yaitu Yunani dan Romawi itu bilang, waduh berarti enggak sempurna, maka saya harus sunat dan seterusnya. Lalu di sisi yang lain komunitas non-Yahudi yaitu Romawi atau Yunani pun ngomong begini, sunat itu di bangsa kami itu setara dengan perbuatan yang tidak beradab. Ya, itu tidak beradab. Bahkan karena kalian adalah komunitas Yahudi kelas 2, maka gampang kami tandai. Orang-orang bersunat sama dengan orang-orang dengan kelas nomor 2.
Akhirnya mulai ada yang tidak nyaman. Waduh, kalau begitu mau kasih balik bagaimana itu? Kalau saudara baca kan di teks, saya nggak tahu apakah zaman dulu sudah ada kenal operasi untuk mengembalikan kulit katannya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi Paulus menyebut loh. Coba lihat ayat 18. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Nah, gimana tuh? Enggak tahu. Pokoknya ada upaya untuk kemudian memulihkan kondisinya. Maka masuklah bacaan ini. Paulus bilang begini, kalau engkau dipanggil pada kondisimu yang A, kau dipanggil dalam kondisimu yang B, enggak usah ubah tandanya. Karena ukuran orang yang dipanggil bukan soal tanda itu. Tapi ukuran orang yang dipanggil, tolong lihat ayat 19. Soal bersunat dan tidak bersunat sudah selesai urusannya. Yang paling penting cuma satu, apakah engkau mengerjakan perintah-perintah Allah. Itu dia. Jadi hal-hal simbol lahiriah sudah bukan yang utama. Untuk menunjukkan bahwa engkau telah berubah, engkau telah mengalami kehidupan baru, Paulus bilang tandanya cuma satu, taatkah engkau pada perintah dan mau Allah. Itu loh. Jadi ternyata pokok utama dari segala proses penyataan iman seorang Korintus pada waktu itu adalah bukan cuma mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Lebih dari itu cuma pernik, lebih daripada itu cuma hiasan. Yang paling utama adalah iman dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga sunat ataupun tidak sunat bukan lagi urusan. Tidak harus upaya untuk status sosialnya. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Ini khotbah tidak akan panjang karena kita ada baptisan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Saya yakin Bapak Ibu, siapapun orang non-Kristen, di YouTube harus berhati-hati menggunakan istilah. Siapapun orang non-Kristen yang lewat dari jalan sini menuju ke jalan situ dan lihat parkiran di bawah, pasti akan bilang, ini orang Kristen yang ibadah ini. Pasti orang Kristen yang ibadah ini. Kedua, siapapun Bapak Ibu, siapapun saudara yang pergi berpakaian batik misalnya, bapak-bapak atau ibu-ibu yang pakaiannya neces luar biasa, yang sudah pakai gincu, yang arah keningnya mulai diubah, lalu bawa Alkitab. Orang pasti bilang, pasti orang Kristen pergi ke gereja. Tapi, kalau ada orang yang dengan tulus menolong orang lain, tanpa pamrih, orang gak langsung bilang, pasti itu orang Kristen. Itu loh maksud saya, bahwa identitas kita bukan lahiriah, tapi perbuatan kita. Gak peduli model dandanan kita bawa Alkitab atau tidak, tapi orang langsung tandai dari cara dia bicara, dari pola laku kita, cara dia ibah bagi orang lain, dan dengan tulus menopang, Kristen pasti itu. Wow! Itu sesuatu banget ketika orang mengidentifikasikan Bapak Ibu dan saya bukan pada hal lahiriah, tapi perbuatan-perbuatan benar yang nyata ditangkap dan mudah ditangkap. Itu kesaksian menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi yang nyata adalah perbuatan kita yang benar kepada Allah. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, perbuatan yang nyata dan benar itu mestinya menjadi identitas Bapak, Ibu, dan saya ketika melaksanakan tanggung jawab panggilan kita. Berulang kali saya kasih contoh sederhana seperti ini. Apa kabar? Baik-baik, sederhana. Di Makassar ada mobil umum PT. Saya sensitif jadi saya kasih di sini ya, bicara soal yang
yang dia ucapkan satu. Ngerti nggak? Nangkap nggak? Wow. Dan saya langsung, wow. Identifikasi. Kenapa nggak ketika tanya, apa kabar? Puji Tuhan, sudah 12 botol infus, misalnya kan. Yang engkau ucapkan puji Tuhan. Yang engkau ucapkan, ya haleluya ya, walaupun begini-begini, tapi ya puji. Langsung, oh Kristen itu. Identifikasi. Identitas kita melalui ucapan, kata, dan perbuatan. Bukan soal sok pamer, bukan. Bagaimana kondisinya? Jujur ya, nggak mudah loh. Tapi saya percaya kekuatan akan datang dari Tuhan. Kristen pasti itu. Kan gitu. Kemampuan saudara menghadapi apapun, itu juga menjadi identitas kita. Dalam keyakinan iman pada Tuhan. Jadi identitas ini ada banyak. Lewat perkataan, perbuatan, menghadapi tantangan. Itu identifikasi kita. Identitas kita sebagai orang percaya. Oke, ini yang kedua. Terakhir yang ketiga. Dalam rangka baptisan kudus. 3 orang anak-anak dari keluarga Latuperisa Lalwani. Benar ya ucapan saya? Lalwani. Bapak Ibu, baptisan adalah metrai bahwa orang yang menerima baptisan itu terhisap dalam perjanjian keselamatan. Tapi apakah tanda nyatanya? Orang itu hidup dalam takut akan Tuhan dan perbuatan benar. Maka adalah tugas, ini saksi banyak sekali ya, ada berapa? Dan saksi yang akan giring 3 anak ini supaya bukan cuma terima metrai, tapi orang lain bisa identifikasi mereka bertiga melalui perbuatan-perbuatan yang nyata dan benar ketaatan kepada Allah, melalui didikan yang disampaikan oleh orang tua. Itu loh. Makanya enggak mudah Bapak Ibu. Hal penting dan utama adalah menjadi teladan. Saya tidak mungkin mengkhotbah 3 anak ini. Mereka udah diam-diam begini aja sudah haleluya puji Tuhan. Yang saya mau bilang adalah kepada keluarga dan saksi, engkau punya tanggung jawab. Mama Ani, Papa Ani, itu kan sebenarnya mama rohani, papa rohani. Di Ambon tuh, di Timor, di Gemim, di Minahasa begitu. Orang tua rohani akan didik. Lalu disingkat-singkat jadi Papa Ani itu, papa rohani jadi Papa Ani. Mama rohani, mama sebentar mau berdiri loh, bukan anak saudara sekandung saudara, tapi ketika engkau berdiri di hadapan Allah sebentar, dicatat Tuhan sebagai janji, tolong jangan jadi center class doang. Yang hanya hubungi anak ini di tanggal 25 Desember bawa hadiah. Oh no, engkau punya tanggung jawab untuk giring mereka dapat identitas ke depan. Supaya orang identifikasi mereka bertiga, oh anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena mereka masih adem, saya mau lanjut. Ada oma yang kangen banget sama 3 cucu-cucu ini, bukan mereka bertiga ya. Akhirnya datang untuk tinggal di anak itu. Tapi sehari sebelumnya si bungsu baru dicubit oleh mamanya. Kenapa? Karena waktu mamanya ada tamu, si bungsu ini nggak tahu kenapa tiba-tiba lari potong di ruang tamu itu, potong tengah-tengah, beganggu mamanya punya tamu, sedang bercerita langsung potong dan ngomongin, mama mau kincing, di mana tempat kincing? Jadi anak itu tiba-tiba ngomong, mama mau kincing, jadi di tempat situ. Mamanya sangat malu, pas tamu itu pulang dia dijewer luar biasa. Kalau mama ada tamu, jangan kau potong-potong mama punya pembicaraan ya. Jangan ngomong-ngomong yang jorok. Kalau ada tamu, jangan bilang kencing-kencing, ganti aja, ganti menyanyi ya. Itu kode bahwa kau mau kencing. Anak itu dijewer. Oh, kita punya kamera sentral lagi bermasalah ya, berarti saya harus melihat begini. Omanya bertamu dan tinggal berapa malam, 1 malam, sebut saja anak itu namanya Andi. Udah pingin buang air kecil, dia mau menyanyi.
Sambil pikir, sudah nggak tahan. Oma nggak ngerti apa-apa. Sudah malam, tidur aja. Nyanyi tengah malam, tidur. Tengah malam, sudah dikasih. Oma nggak tahan, tidur. Oma jewer nanti, tidur aja. Akhirnya sudah dekat subuh, omanya kaget. Karena anaknya itu, si Andi duduk di ujung tempat tidur sambil nangis kan. Loh kenapa? Kenapa nak? Habis oma sih. Andi sudah nggak tahan mau menyanyi. Cucu ini mengibas sekali. Oma siapa yang tega? Langsung bilang, oke lah Andi, aduh ini orang masih tidur begini saja. Kalau mau menyanyi saja. Tapi jangan keras-keras supaya tidak kedengaran. Menyanyi saja di telinganya Oma. Nah, dia menyanyi di Oma punya telinga, bahasa Kuyup. Apa yang saya mau katakan? Keteladanan. Cara pengajaran yang benar untuk dapat identifikasi adalah jadilah teladan. Jadilah teladan supaya orang tahu siapakah engkau dan aku. Selamat mengidentifikasikan diri pada perjumpaan dengan orang lain, bahwa Bapak, Ibu dan saya adalah seorang pengikut Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.